Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sulhan Farm. Pada video kali ini saya ingin menampilkan proses pembongkaran bibit atau proses pemanenan bibit yang sudah kita deder dari 1,5 bulan yang lalu. Ini rencana bibit-bibitnya akan dipindah seperti ini. Tahap pertama kita jaring. Untuk selanjutnya kita pancing dengan kiciran air melalui goyangan-goyangan air yang kita buat, supaya nanti kotoran-kotoran yang ada di kolam ini dia terpisah dengan ikannya. Jadi inilah suasana proses pemanenan bibit pendederan. Dari kemarin, dari sejak tebar 1,5 bulan kemarin, kita tebar ukuran 1,2. Yang sekarang ini sudah berukuran sekitar 5,6. Nah, seperti ini bibitnya, sehat-sehat. Jadi yang terpenting dalam pemanenan bibit ini, kita harus berhati-hati dalam penangkapannya. Termasuk dalam perpindahannya, kita pakai tong merah seperti ini yang campur air, supaya nanti selama di dalam tong merah di pengangkutan, selama dia berontak, dia tetap kena air, jadi tidak melukai teman-temannya yang lain. Jadi karena dengan kondisi besarnya bibit seperti ini, durinya sudah mulai terasa agak tajam, hingga takutnya kalau dibawa kering tanpa dicampur seperti di dalam tong ini dengan kita adakan media air di dalamnya, takutnya dia akan saling tusuk, cacat. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan itu yang kita pakai sistem ini di pembenihan Sulhan Farm. Jadi untuk praktik pemindahan seperti ini, selama ini tidak ada kegagalan atau kematian yang banyak selama perpindahan, karena tentu sekali kalau ikan nila dia sudah, kalau sebesar ini sudah mulai ada terasa duri-durinya agak tajam sedikit. Ini yang kita takutkan, jangan sampai dia melukai temannya, sehingga dalam pengangkutannya sekali lagi kita pakai di sini tong merah ini dicampur dengan air. Dan alhamdulillah selama kita dengan proses tersebut, pemindahan bibit cenderung aman, tidak ada luka, langsung sehat di tempat pemindahannya. Siap. Kegiatan hari ini Pak Udin? Alhamdulillah kita sedang tangkap bibit ini. Lihat, lihat di kamera dulu Pak Udin. Bibitnya sehat. Dada-dada sedikit dulu. Oh no. Deh, jangan sedih. Ada beberapa segmen yang kita kerjakan di Sulhan Farm, mulai dari yang pertama segmen pembenihan, yang kedua perawatan larva, yang ketiga pendederan, dan yang keempat pembesaran. Nah, terlihat di samping kita jajaran bak-bak beton, bak-bak kecil yang ukurannya rata-rata 30 meter persegi. Ini bak-bak ini kita pakai untuk perawatan larva yang dari pemijahan. Nanti untuk pemijahannya sendiri, dia tempatnya lebih luas di atas, di lokasi ini juga. Jadi bak
bak ini berfungsi untuk kita perawatan larva dari sejak kita dapat larva dari kolam pemijahan, terus selanjutnya kita pindah ke kolam pendederan larva seperti ini. Di sini nanti larvanya sekalian juga kita adakan jantanisasi supaya anak-anak ikan atau bibit-bibit ikan atau larva ikan yang kita dapat tersebut menjadi monosek. Di sini kita memberikan hormon metiltestosteron melalui oral, melalui pakan. Jadi setelah 21 hari baru kita pindah ke tempat lain. Mungkin saya bisa tampilkan, kita bisa lihat larva ada yang sudah umur 1 minggu, bisa kita lihat bersama. Nah, di sini ada larva yang sudah umur 1 minggu yang kita pelihara di bak ukuran 120 meter. Rata-rata kepadatannya 2000 ekor larva untuk per meternya. Karena ini kita tidak pakaikan blower, sehingga untuk perawatan airnya kebanyakan kita pakai bakteri anaerob supaya tidak terlalu memakan oksigen di malam hari, sehingga larva-larva yang kita pelihara di sini bisa tahan. Jadi untuk planktonnya itu sangat sedikit, karena yang kita pakai untuk perawatan larva yang sangat cocok yang kita lakukan di sini dengan bakteri anaerob, sehingga terlihat airnya juga dominan warna coklat dan larvanya sehat-sehat. Jadi di bak ini untuk larva itu sendiri, setelah nanti selesai jantanisasi kita berikan hormon metiltestosteron melalui pakan, itu kita pindah ke tempat yang lain. Tapi adapun dalam perawatan larva yang kita lakukan di sini hal terpenting, karena larva tersebut untuk daya tahan tubuhnya masih lemah. Jadi sengaja kita dominasikan bakteri anaerob untuk perawatan airnya, supaya nanti di malam hari dari plankton yang minoritas yang ada di kolam perawatan larva ini tidak terlalu memakan oksigen atau mengambil oksigen dari kolam tersebut, sehingga jatah oksigen untuk larva bisa terjaga, karena pada tebar larvanya pada tebar tinggi yang kita pakai. Bisa kita lihat larvanya yang baru umur 1 minggu yang kita budidaya di sini. Ya, seperti ini larvanya. Kelihatan sehat-sehat. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light Yang berenang orang kotak. Ini selang aerasi yang dibongkar karena ini mau dibersihkan. Akhirnya kita kumpulkan jadi satu. Aerasi ini berfungsi untuk istilahnya gelembung udara, dan ini pakai pemberat biar tidak terangkat dan juga rapi di bawah, tidak terlalu. Itu pipanya biar berat Dimasukkan pasir sama dicampur semen. Terus ini pakai tali diikat biar tidak kerangkatan. Oke. Cuman itu dulu. hand in hand, building castles out of Sekian dulu yang kita bisa sampaikan dalam video kali ini terkait masalah perawatan larva, pemanenan, pendederan, dan pembenihan. Mungkin di daerah lain ada sistem yang lain, tapi terlepas dari semua itu, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Apabila dalam video ini ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya.
Kalau ada pertanyaan atau kritik saran, tolong disampaikan melalui kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beyond gravel, beyond